Nama Aceh mencuat dalam dunia industri minyak dan gas atau migas nasional saat proyek gas bumi raksasa mulai berproduksi pada 1974. Kini seiring volume cadangan kian menipis, cadangan baru dibutuhkan agar Aceh dapat kembali bersinar, mampu mempertahankan pendapatan negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh secara umum dan di beberapa kabupaten dan kota di Serambi Mekah secara khusus. Atas peran penting sektor migas tersebut, proyek Blok A menjadi salah satu harapan baru bagi bangkitnya kembali dunia migas Aceh. Assalamualaikum jame baru Tuhan tamong japi doa ketika Assalamualaikum jame baru Tuhan tamong japi doa ketika Haranu kamu beri bapa depa Johana kamu bohai racun ngana tuba Haranu kamu beri bapa depa Johana kamu bohai racun ngana tuba. Masyarakat Aceh mengenal minyak sebagai sumber energi sejak abad ke-16. Saat itu, Laskar Kerajaan Aceh memanfaatkan rembesan minyak bumi di permukaan atau seepage untuk membuat bola api sebagai senjata. Bola api dilontarkan untuk menghalau armada perang Portugis di Selat Malaka yang dipimpin Laksamana Alfonso de Albuquerque 1453 hingga 1515. Era prakemerdekaan, perusahaan Belanda mengeksplorasi minyak bumi Aceh secara komersial di daerah Julok. Pasca kemerdekaan, minyak bumi asal Aceh dikirim melalui pipa ke Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara. Ekspor dilakukan oleh Permina, cikal Pertamina yang berkantor di Pangkalan Berandan, Langkat. Ruas sejarah perminyakan ini diceritakan Tengku Haji Muhammad Ali bin Tengku Haji Abdul Muttalib, yang lebih akrab disapa Abu Payapasi. Abu, salah seorang pendiri yang kini memimpin pesantren atau Dayah Bustanul Huda di Ale Cekdoy, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Memang berbeda Aceh Timur dengan Aceh lain, karena Aceh Timur waktu masa Belanda sudah ada minyak di sini. Waktu di Arun karena minyaknya satu tahap, tapi kalau Aceh Timur ini dikasih untuk asam merah untuk tahap yang di atas, habis asam merah baru untuk tahap ini macam di Arun kan. Tapi kalau dengan di Arun di sini diambil untuk Aceh Timur kan tahap asam merah, minyak yang di atas kan. Ya, karena tanda minyak di Aceh Timur lebih banyak dari daerah lain. Dunia migas Aceh benar-benar berkilau ketika Mobil Oil, Exxon Mobil, sekarang PT Pertamina Hulu Migas PHE melalui otoritas kontrak bagi hasil dengan pemerintah berhasil menemukan cadangan gas raksasa pada 1971. Lokasinya di lapangan Arun, Aceh Utara. Gas bumi Arun diolah di kilang PT Arun menjadi liquid natural gas atau LNG sejak 1974. Penemuan lapangan Arun ini menarik beberapa perusahaan dunia melakukan eksplorasi migas di Aceh. Jadi Aceh dari sektor hulu minyak dan gas bumi itu bukan menjadi hal baru, tetapi memang adalah daerah yang awal-awalnya masa-masa Indonesia memproduksi migas itu ada di Aceh. Menyusul kesepakatan damai Helsinki yang bermuara pada lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 mengenai pengelolaan bersama migas Aceh, maka upaya pemanfaatan kekayaan perut bumi Serambi Mekah kembali menggeliat. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dibentuk dengan tugas dan wewenang melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas di bumi Cut Nyak Dien. Potensi cadangan migas di Aceh, saat ini kita sedang melakukan beberapa kegiatan eksplorasi. Tahun ini kita baru saja selesai melakukan eksplorasi di lepas pantai Andaman. Salah satu lapangan migas yang berpotensi kembali mengangkat pamor Provinsi Istimewa ini yakni Blok A di Aceh Timur. Blok A terdiri atas lapangan Alur Siwah, Alur Rambong, dan Julu Raya.
Blok A resmi berproduksi dalam waktu dekat, bukan lagi tahap awal eksplorasi atau penelitian seperti halnya sebagian lapangan lain. Singkatnya, di bawah operasi PT Medco INP Malaka, lapangan ini kembali berproduksi pasca pendamaian Aceh. General Manager PT Medco INP Malaka, Susanto menjelaskan, berawal pada 2007, Medco INP Malaka mengantongi hak operasi atas wilayah kerja Blok A. Pada 2010, perusahaan ini mendapatkan perpanjangan kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) dari pemerintah. Cadangan gas di lapangan Blok A diolah untuk memasok kebutuhan industri pupuk di Aceh melalui PT Pertamina Persero. Selebihnya untuk industri lainnya di Aceh dan Sumatera Utara. Penandatanganan perjanjian jual beli gas dengan Pertamina diteken pada Januari 2015. Komitmen yang disepakati sebesar 58 million metric British thermal unit (BBTUD). Medco INP Malaka saat ini menyelesaikan konstruksi pembangunan alur Siwa Central Processing Plant (CPP). Dapur produksi ini berada di Gampong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur. Fasilitas pendukungnya berupa pipa sepanjang 42 km, tengah disiapkan untuk mengalirkan gas dari sumur alur Siwah, alur Rambung, dan Julu Raya ke alur Siwa CPP. Selanjutnya, produksi gas diteruskan ke Jambo Bale Metering Station serta lokasi tie-in PT Pertamina Pertagas. Bulan demi bulan, kesiapan instalasi produksi dan distribusi gas di Blok A mendekati rampung. Maret tahun ini, Medco INP sukses mengalirkan gas perdana dari lapangan Julu Raya. Pengaliran ini sebagian tahapan commissioning kilang, terlaksana tanpa kendala apapun, khususnya kecelakaan kerja. Satu hal yang wajib diapresiasi atas progres proyek migas Blok A, bahwa pencapaian sejauh ini hasil kerja keras dan komitmen kuat BPMA, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, dan Medco INP Malaka dengan para mitra di Aceh. Pemerintah daerah Aceh juga sangat berperan dalam pengembangan lapangan gas Medco. Perlu diketahui, kontraktor K3S ini menggelar kegiatan awalnya di wilayah eks-konflik. Tidak mudah mengerjakan proyek besar di sini. Tantangannya bukan cuma persoalan keamanan, namun terdapat setumpuk masalah sosial psikologis yang harus dihadapi. Progres pengerjaan tahapan pembangunan instalasi produksi gas di Blok A ini sudah sesuai target, bahkan pada bagian tertentu sudah melampaui target. Hal ini tentunya menjadi kabar gembira dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri dan penerimaan